Dalam bahasanya orang Cina itu disebut yin yang. Maka yin yang itu mandala, lingkaran, ya. Setengahnya berwarna putih, ada titik hitamnya. Setengah lagi berwarna hitam, ada titik putihnya. Jadi artinya itu yang disebut dengan keseimbangan. Kapan kita merasakan makanan ini enak? Kan ketika kita sudah merasakan makanan yang tidak enak, setuju ya? Dan untuk merasakan ini enak harus ada pembanding. Pembandingnya apa? Makanan yang tidak enak. Kalau begitu, penting nggak makanan yang tidak enak itu? Penting. Perlu diberi tempat nggak makanan yang tidak enak? Perlu. Kalau makanan tidak enak ditiadakan, yang enak juga nggak ada. Ketemu orang baik, baik sekali. Nggak ngomong aja udah perhatian, belum cerita nggak punya beras, dia udah sakti dan langsung ngasih 1 karung. Nikmat nggak ketemu orang seperti itu? Kenapa? Karena pernah bertemu orang yang pelit. Kalau begitu orang pelit penting nggak? Penting. Perlu diberi tempat? Perlu. Karena orang baik pun tidak ada kalau tidak ada orang yang tidak baik. Ini di Quran Allah bilang, kalau saya mau, kata Allah, saya jadikan semua manusia di bumi ini beriman. Bisa. Tapi yang luar biasa, Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena adanya orang beriman itu justru karena ada yang tidak beriman. Lah kalau begitu buat apa pengajian ini? Pengajian ini tidak bertujuan memberantas kejahatan. Tetapi pengajian ini mempertahankan agar yang baik dengan yang jahat seimbang. Itu aja. Itu yang namanya hukum alam. Dalam bahasanya orang Cina itu disebut yin yang. Maka yin yang itu mandala, lingkaran, ya. Setengahnya berwarna putih, ada titik hitamnya. Setengah lagi berwarna hitam, ada titik putihnya. Jadi artinya itu yang disebut dengan keseimbangan. Jadi kalau begitu, hal yang kita inginkan dalam hidup harus diberi tempat. Berarti hal yang tidak diinginkan dalam hidup harus diberi tempat. Di mana tempatnya? Di sini. Ketika tidak diberi tempat, maka kita akan menolak segala hal yang tidak diinginkan. Padahal keberadaan dia itu sangat penting. Karena itu menyempurnakan hukum pasangan menyakiti kita diinginkan atau tidak? Tidak kan? Oke. Apakah kita meningkatkan cinta kita kepada pasangan? Atau menyerangnya, protes, membicarakannya berulang-ulang ke tetangga, teman arisan, teman kantor? Jujur, mana yang dilakukan? Jadi bagaimana bisa tambah kekuatan positifnya? Karena yang dilakukan salah. Kita sedang mengatakan tidak kepada yang kita tidak inginkan. Makanya dalam hidup sederhana, kamu mau lari kemana? Semakin menolak yang kamu tidak ingin, maka semakin datang yang kamu tidak inginkan berulang-ulang. Sampai kamu bisa menerimanya seutuhnya. Gitu aja. Jujur ya. Bapak Ibu seumpamanya sakit. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah mengeluhkan sakit? Membicarakan sakit? Biar semua orang sekampung bersimpati? Menceritakan rasanya sakit? Biar semua orang semuanya datang bawa oleh-oleh begitu? Tambah sakit. Karena harus sakit itu berarti di botol ini kosong atau isi? Kosong. Berarti sehat yang mana? Isi. Harusnya fokus pada isi. Rasakan seakan-akan kita sudah sehat. Rasakan seakan-akan sehat sudah jadi milik kita. Rasakan seakan-akan kita sudah melakukan berbagai hal dengan sehat itu. Saksikan saya, hanya dalam sekejap kita akan sehat. Ini mahal rahasia ini. Dan saya bagikan gratis saking mahalnya. Lanjut dulu. Jadi kalau kita ingin meniadakan kosong, caranya menghadirkan isi, bukan melawan kekosongan. Karena selama ini, begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, maka kita menolaknya mentah-mentah, mengusirnya mentah-mentah, dan kita pikir dengan mengusirnya sudah selesai. Padahal yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang. Mulai sekarang, jangan katakan tidak pada yang kalian tidak suka. Beri tempat, biarkan di tempatnya masing-masing. Bahkan hal buruk pun harus punya tempat di semesta ini. Karena tidak ada hal baik kalau tidak ada hal buruk. Ya? Jadi kalau mau mengisi kekuatan positif, caranya gimana? Mengisi kekuatan positif, bukan fokus untuk meniadakan kekosongan. Ada orang yang membenci kita, kekosongan atau air. Kekosongan. Dia membenci kita karena dia defisit. Dia itu mengalami kekurangan cinta. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mengasingkannya? Menyebalkan. Menjijikan. Keluar kata-kata begitu. Nah, itu kata-kata yang datang dari kekosongan. Bukan kata-kata yang datang dari keberadaan cinta. Harusnya
Kalau kita sadar, kasihan kan dia ini kosong, dia ini kekurangan cinta. Makanya saya akan berusaha memberikan cinta sama dia. Saya akan beri perhatian dia. Setiap pagi akan saya sapa. Karena dia butuh sapaan barangkali dari saya. Lihat hasilnya. Begitu kita alirkan cinta pada dia, maka dia mengalami kehilangan kekosongan. Apa yang terjadi? Orang yang membenci kita akan berubah menjadi begitu sangat simpati kepada kita. Nah, inilah ilmu leluhur kita. Namanya nya'ah kanu ngewa. Sama saya dipraktekkan pakai simulasi supaya kelihatan ilmiahnya begitu. Nih saya kasih tahu. Pernah gak punya uang? Saat tidak punya uang, perhatikan. Apa perasaan Bapak Ibu pada saat tidak punya uang? Kesel? Tidak punya uang itu berarti kosong apa isi? Kosong. Kalau kesel berarti sedang melawan kekosongan. Dijamin tambah teboga duit. Harusnya isi dengan kekuatan positif. Apa itu? Saya pasti akan punya uang. Saya pasti akan diberi rezeki. Saya pasti akan ketemu orang-orang yang diutus semesta untuk mengalirkan uang. Ketika kita memiliki perasaan positif pada uang, maka uang itu tiba-tiba menjadi rindu untuk datang kepada kita. Caranya Pak, nggak usah dipikirkan. Cara itu bukan urusanmu. Cara itu urusan semesta. Kalau kita selalu positif rasa kita pada uang, ternyata uang pun positif rasanya kepada kita. Jangan kira loh, uang itu energi. Uang itu vibrasi. Uang itu frekuensi. Nih, kenapa ya? Uang susah datang sama kita, gak rindu sama kamu. Kalaupun datang sebentar, sudah pergi lagi. Betul nggak? Nggak betah. Kenapa tuh? Tanya pada dirimu, apa perasaanmu terhadap uang? Ini penting ini. Begitu kita mengalami ketiadaan uang, apa yang terjadi? Kita fokus pada kosong. Diceritakanlah ketiadaan itu. Pertama lihat wajahnya cemberut. Betul nggak? Wah itu, udah menarik yang lain-lain itu. Udah ketemu pun dengan teman, pasti cerita kesusahan. Cerita keluhan. Hadirin, itulah doa yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata hidup ini tidak sesulit yang kita sangka. Kalau kita tahu rahasianya. Kenapa hubungan tidak membaik dengan pasangan? Kenapa hubungan tidak membaik dengan anak? Kenapa ekonomi tidak membaik? Kenapa kesehatan Anda tidak membaik? Karena Anda berfokus pada ruang kosong. Anda melawan yang Anda tidak suka. Dan yang tidak suka tidak berdiri di tempat dalam hidup Anda. Itu yang terjadi. Yang tidak disukai akan datang berulang-ulang. Mulai sekarang, jangan katakan tidak pada yang kalian tidak suka. Beri tempat. Biarkan di tempatnya masing-masing. Bahkan hal buruk pun harus punya tempat di semesta ini. Karena tidak ada hal baik kalau tidak ada hal buruk.